selamat tahun baru. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sedang dalam keadaan baik-baik saja di tahun yang baru ini. Puji Tuhan. Biasanya di tahun baru seperti ini orang-orang atau mungkin kita suka membuat resolusi-resolusi yang baru untuk kita jalani dan goal-goal baru untuk kita capai. Ada juga yang masih mau melanjutkan resolusi dan goal-goal lama yang masih belum terrealisasikan juga. Masih sekedar wacana atau masih dalam rencana. Ada yang ingin langsing, ingin gemuk, ingin pintar, ingin masuk ke sekolah atau universitas favorit, ingin berkarir di pekerjaan impian, ingin punya banyak uang, ingin sukses dalam segala hal, ingin lebih bahagia dan hidup damai, ingin cita-citanya, kerinduannya, dan doa-doanya selama ini segera tercapai, dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan, dan lain sebagainya. Yang pasti semuanya ingin agar di tahun yang baru ini dan tahun-tahun selanjutnya nanti semuanya ingin beruntung dan berhasil, amin. Lalu adakah kita mempunyai resolusi dan goal untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kita dan meningkatkan kedewasaan rohani kita di dalam Tuhan Yesus? Nah, apakah kita juga punya kerinduan untuk mendekat lagi kepada Tuhan, lebih dalam lagi mengenal Tuhan, lebih mengerti lagi isi hati dan pikiran Tuhan, lebih selaras lagi dengan rencana Tuhan, lebih banyak lagi menikmati indahnya hadirat Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyerahkan segalanya kepada Tuhan biar hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Semakin berharap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sebagai satu-satunya kekasih sejati kita dan setia mentaati semua kebenaran firman-Nya. Karena apa? Karena Tuhan adalah sumber keberuntungan dan keberhasilan kita. Dalam perjalanan hidup seringkali kita menemui banyak kendala dan tantangan-tantangan berat. Bahkan ada juga yang masih stuck di jalan, susah maju, belum ada perkembangan perubahan yang baik sama sekali, sepertinya gagal terus dan lebih banyak malangnya daripada beruntungnya, padahal sudah berusaha setengah mati. Bisa jadi itu karena selama ini kita selalu mengandalkan kekuatan, pengertian dan hikmat kita sendiri daripada Tuhan. Mungkin kita juga lebih memprioritaskan dan mentaati keinginan daging kita sendiri daripada kehendaknya Tuhan, sehingga kita berada di jalan yang salah. Jadi mari, jika ingin beruntung dan berhasil, carilah Tuhan dan ikutilah kebenaran firman Tuhan yang ini yang terdapat dalam Yosua 1 ayat 8-9. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin, haleluya. Jadi apa kuncinya? Merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Jangan merenungi masalah atau nasib kita yang kadangkala buruk, dan jangan memperkatakan hal-hal yang negatif seperti mengeluh, memaki, mengutuk, dan lain sebagainya yang tidak bisa memberikan jalan keluar, solusi atau perubahan yang berarti sama sekali. Dan renungkanlah kebaikan, kebesaran, dan setiap kebenaran firman Tuhan, serta mendeklarasikan firman Tuhan yang berisi kebenaran sejati dan kata-kata positif yang dapat membangun iman. Karena firman Tuhan katakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, jadi perkatakan saja firman Tuhan yang baik supaya hidup kita juga menjadi baik. Kita juga harus taat melakukan kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita yang sebenarnya untuk sampai pada rancangan Tuhan yang adalah tujuan hidup kita sesungguhnya. Tuhan pencipta kita dan juru selamat kita satu-satunya. Hanya Dia yang paling mengerti dan paling tahu apa yang paling terbaik dan paling sempurna untuk hidup kita. Demi kebaikan dan kebahagiaan kita di dunia ini dan di kekekalan nanti. Hidup mati kita juga ada di tangan Tuhan. Jadi kita harus patuh hanya kepada Tuhan saja, Tuhan Yesus Kristus. Tapi bagaimana dengan impian kita sendiri? Masa hidup kita seperti robot yang harus diatur-atur terus? Tenang, kita masih punya pilihan bebas. Tapi jika ingin hidup, pilihlah Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan juga jelas mengatakan bahwa mintalah maka akan Dia beri. Minta di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Asalkan apa? Taati firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 22 katakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya.
Jadi jika mau taat sesulit apapun itu perintahnya demi perkenanannya, maka apa yang akan Tuhan berikan nanti bisa melebihi ekspektasi kita, lebih besar, lebih indah, lebih dahsyat dari apa yang kita minta, kita doakan dan kita bayangkan selama ini. Bahkan tanpa kita minta sekalipun, tanpa perlu kita memohon-mohon, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong selamatkan saya, Tuhan sudah melakukannya dan memberikannya terlebih dahulu lewat karya penebusannya di kayu salib untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kita jaminan keselamatan yang kekal. Kita memang bisa berhasil dan beruntung meskipun tidak di dalam Tuhan. Buktinya ada banyak orang-orang di luar sana yang tidak percaya Tuhan tapi bisa kaya raya, bisa sukses, bisa populer dan punya banyak pengikut di mana-mana. Tapi apalah artinya memiliki seisi seluruh dunia ini jika pada akhirnya kita binasa karena tidak mau melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Dan apalah artinya berhasil dan beruntung di dunia tapi tidak bisa berhasil dan beruntung masuk ke dalam surga. Dunia ini pun tidak selamanya mulus, ada kalanya penuh badai dan kapan saja bisa hilang semua dalam sekejap karena dunia ini sifatnya adalah fana. Tapi satu hal yang pasti, anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan dan selalu berpegang teguh pada kebenaran firman-Nya akan selalu Ia pelihara, Ia tolong, jaga dan lindungi, bahkan Ia buat berhasil dan beruntung meskipun sedang dalam keadaan resesi, inflasi, pandemi, sakit, penyakit atau bencana sekalipun. Jadi mari, jika ingin berhasil dan beruntung selama-lamanya, cukup cari saja Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya. Jangan cari zodiak, sio-sio, ramalan-ramalan atau bahkan dukun. Karena itu adalah sesat, bukan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan renungkan perkataan, taati dan ikutilah firman Tuhan selalu, maka kita bisa menjadi lebih dari pemenang. Amin, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan untuk janji-janji-Mu dan jaminan firman-Mu Tuhan bagi kami semua, bahwa kami ini lebih dari pemenang, kami ini lebih dari berhasil dan beruntung Tuhan, karena ada Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Mampukan kami terus untuk dapat selalu Tuhan merenungkan, memperkatakan dan mentaati, mengikuti segala firman-Mu Tuhan, perintah-perintah-Mu Tuhan yang berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Biar Engkau disenangi dalam hidup ini Tuhan, lewat kehidupan kami yang senantiasa memuliakan Engkau. Berkati kami Tuhan, urapi kami terus Tuhan, pakai kami sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Berkati juga, pulihkan terus Indonesia ini Tuhan, dan semua umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.